adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Nah, sekarang kita memulai ibadah kita. Kakak persilakan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab adik-adik masing-masing dan juga mempersiapkan hati adik-adik supaya dapat duduk diam dan dapat mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita mau memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari KC 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke doa pembukaan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga mau berkati kakak Layan yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang keluar dari mulut kakak Layan hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga mau berkati kami ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan dapat kami aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya doa-doa ini ya Tuhan dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, sekarang kita membaca Mazmur. Kakak persilakan adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Mazmur 148 ayat 5-6. Kita akan baca Mazmur ini secara bersama-sama ya. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 148 ayat 5-6 yang menyatakan, "Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar." Kita akan memuji Tuhan kembali dari nyanyian pujian dari KC 11 yang berjudul Ku Puji Kuasa Tuhanku.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan Mei loh. Dan Tuhan Yesus kita baik ya. Dia selalu ada bersama kita semua dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu, kakak yakin dan percaya adik-adik semua sekarang dalam kondisi yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Betul kan? Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Disiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Tapi sebelum membaca Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat dan penyertaan Tuhan agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan membaca Alkitab yang sudah adik-adik persiapkan tadi. Dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah adik-adik, cerita kita pada hari ini diberi judul Roh Tuhan ada padaku, yang diambil dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Siapa sih Nabi Yoel itu? Mungkin minggu lalu adik-adik sudah mendengar cerita tentang Nabi Yoel ya. Nabi Yoel adalah nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan tentang hukuman Tuhan atas bangsa Israel. Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel untuk tidak berbuat dosa. Jika berbuat dosa, Tuhan akan menghukum umatnya. Salah satu hukuman yang Tuhan berikan adalah wabah belalang. Wabah belalang ini menghancurkan seluruh tanaman umat Israel. Namun, Tuhan tetap mengasihi umatnya dan menginginkan umatnya selalu taat dan setia kepada Tuhan. Jika umatnya bertobat dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan roh-Nya ke dalam hidup kita semua. Roh Kudus adalah roh Tuhan yang ada di dalam diri kita untuk selalu menolong dan mengingatkan kita agar kita selalu berbuat baik. Perbuatan baik seperti apa ya? Perbuatan baik ini perbuatan yang selalu berkenaan dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang kakak kasih adik-adik waktu selama 10 detik untuk menyebutkan 3 perbuatan baik.
Nah, kalau adik-adik tadi sudah menyebutkan 3 perbuatan baik, sekarang kakak punya beberapa contoh perbuatan baik. Yang pertama, rajin membantu papa dan mama. Lalu, sayang kepada adik dan kakak. Yang berikutnya, suka menolong teman, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Bila adik-adik sudah melakukan semua perbuatan baik ini, maka hidup adik-adik telah dituntun oleh Roh Kudus. Sekarang, kakak kasih waktu lagi selama 10 detik. Kali ini untuk menyebutkan 3 perbuatan yang kurang baik. Nah, kakak punya beberapa contoh perbuatan yang kurang baik. Contoh yang pertama, tidak mendengarkan papa atau mama kalian. Lalu, bertengkar dengan adik atau kakak. Yang berikutnya, malas belajar dan suka marah-marah. Nah, Roh Kudus tidak menyukai perbuatan yang disebutkan tadi dan akan mengingatkan di dalam hati kita melalui orang tua, teman, guru, atau kakak layan. Mereka yang akan menegur bila perbuatan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, marilah kita selalu berbuat baik sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, agar Tuhan selalu sayang kepada adik-adik semua. Jangan lupa untuk rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, agar Tuhan selalu memberkati adik-adik. Adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan tadi, kakak punya aktivitas untuk kalian. Adik-adik boleh minta tolong papa atau mama untuk membuka aktivitas dari link berikut ini. Selamat mencoba ya adik-adik. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, agar nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Pesan kakak, jangan lupa untuk adik-adik tetap berdoa, menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, untuk persembahan hari Minggu ini dapat digabung dengan persembahan Mama Papa ya, dan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan persembahan yang diberikan oleh adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu ini, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Yesus Tuhanku, mataku
Adik-adik, sekarang kita mau masuki doa penutup. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan. Engkau juga sudah mimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati kami dalam 1 minggu ke depan, kiranya kami dapat menjalankan aktivitas kami seperti biasa untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami ya Tuhan dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, dari segala macam virus-virus ya Tuhan. Kiranya kami selalu dalam keadaan sehat ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya doa-doa ini ya Tuhan dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Kiranya firman yang adik-adik dengar dapat adik-adik lakukan dalam hidup dan kehidupan adik-adik ya. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dah.